Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, orang-orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya adalah orang-orang yang beruntung. Namun ada juga orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, bahkan sholatnya bersama setan. Siapa saja mereka? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Dalam menjalankan sholat, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Sangat sulit sekali kita bisa beribadah dengan khusyuk. Hal ini dikarenakan setan selalu mengganggu kita. Setan tidak ridho jika seorang hamba khusyuk di dalam sholatnya. Dalam sumpahnya, setan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka akan selalu mengganggu siapa saja yang ingin beribadah kepada Allah. Salat adalah ibadah yang paling utama karena amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salatnya. Untuk itu kita perlu tahu bagaimana dan cara apa saja setan mengganggu manusia agar kita terhindar dari godaan tersebut. Berikut ini merupakan beberapa ciri orang-orang yang sholat bersama setan. Yang pertama, orang yang was-was dalam niatnya. Niat merupakan pondasi utama dalam melaksanakan sholat. Seringkali setan membuat pikiran kita was-was, merasa tidak yakin akan niat yang diucapkan, lalu mengulang-ulangi niat sehingga itu dapat memecah konsentrasi dalam sholat. 2. Orang yang tidak khusyuk. Saat melaksanakan sholat biasanya kita merasa susah untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan godaan setan yang memunculkan urusan dunia sehingga pikiran kita terpecah kepada hal tersebut. Misalnya karena HP yang berdering, was-was kendaraan yang sedang diparkir, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. 3. Sholat tergesa-gesa. Lantaran ingin mengerjakan hal lain membuat seorang sholat dengan tergesa-gesa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam sholat? Rasulullah SAW berkata, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Wanita yang sholat ke masjid memakai wewangian. Wanita yang melakukan hal ini ternyata juga didekati oleh setan. Rasulullah SAW melarang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka jangan sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. 5. Orang yang mengingati ini dan itu. Banyak orang yang mengalami hal ini di dalam sholat. Bahkan kunci mobil yang lupa diletakkan di mana bisa diingat di saat sholat. Hal ini adalah tanda bahwa setan tidak berhenti menggoda manusia. 6. Orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini banyak dialami orang-orang yang setelah berwudu terasa seperti buang angin, namun perasaan ini merupakan gangguan setan. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasa hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bissawab.
Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.